Jadi, ya pemain ini sudah diinterview, dan kalau mereka sudah diinterview, mereka sudah disetujui oleh orang tuanya untuk membela Indonesia, dan surat-suratnya sudah lengkap untuk mereka bisa diproses di PSSI dan juga Pak Presiden, Kemenkumham, dan akhirnya juga di DPR tentunya untuk nantinya akhirnya itu sumpah WNI. Profil 3 pemain diaspora yang siap bela timnas Indonesia, Mauro, Miliano, dan Adrian Wibowo. Miliano Jonathans, karena Miliano juga pemain penyerang dan keturunan Indonesia, dan Miliano sendiri juga sudah bilang di Obriku kalau dia itu ya terbuka jika PSSI menghubungi dia. Nah, kemarin aku juga sempat sudah bilang antara Dean Zandbergen, terus habis itu ada Laurin Ulrich yang juga bermain di Eropa, dan juga ada pemain yang bermain juga di luar Eropa yang bermain di posisi penyerang, yaitu Adrian Wibowo. PSSI kembali membuat gebrakan besar. 3 nama pemain diaspora bocor ke publik dan langsung menjadi perbincangan hangat. Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo. Ketiganya disebut-sebut sebagai senjata rahasia Garuda untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zylstra, penyerang muda kelahiran Belanda, menjadi sorotan utama setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa proses naturalisasinya telah dikirim ke Kemenpora RI. Mauro dikenal sebagai striker eksplosif yang saat ini bermain untuk FC Volendam. Dengan absennya oleh Romeni akibat cedera serius di Piala Presiden 2025, Mauro diproyeksikan sebagai pengganti ideal di lini depan. Kemampuannya dalam duel udara, finishing tajam, dan visi bermain membuatnya jadi opsi menarik untuk pelatih Patrick Kluivert. Mauro bukan hanya pelengkap skuad, tapi bisa jadi pembeda dalam laga-laga krusial melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Miliano Jonathan, pemain sayap kanan yang saat ini memperkuat FC Utrecht, juga masuk dalam daftar naturalisasi. Ia dikenal dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan dribbling yang bisa membongkar pertahanan lawan. Miliano diyakini akan memperkuat sisi kanan timnas, memberi opsi rotasi yang lebih dinamis dan membuka ruang bagi Ragnar Oratmanguen untuk bermain sebagai striker tengah. Kehadiran Miliano bukan hanya soal skill individu, tapi juga soal chemistry. Ia disebut punya gaya bermain yang cocok dengan skema Kluivert yang mengandalkan transisi cepat dan eksploitasi ruang. Nama Adrian Wibowo mungkin terdengar baru bagi publik Indonesia, tapi di Amerika Serikat ia sudah mencuri perhatian. Bermain untuk Los Angeles FC di Major League Soccer, Adrian adalah satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang tampil di liga tertinggi AS. Ex-pemain Indonesia yang kini tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, membocorkan bahwa Adrian telah dihubungi langsung oleh PSSI dan menyatakan kesiapannya untuk membela Garuda. Adrian dikenal sebagai winger serba bisa, dengan stamina luar biasa dan kemampuan crossing yang akurat. Ia bisa menjadi senjata mematikan di sisi kiri, atau bahkan dimainkan sebagai gelandang serang jika dibutuhkan. Langkah PSSI mendatangkan Mauro, Miliano, dan Adrian bukan sekedar tambal sulam. Ini bagian dari strategi besar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dengan pelatih sekelas Patrick Kluivert dan dukungan penuh dari pemerintah, naturalisasi pemain diaspora menjadi jalan realistis untuk meningkatkan kualitas squad. Ketiganya bukan hanya pemain diaspora biasa, mereka adalah talenta grade A yang punya pengalaman di liga top dunia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia akan punya wajah baru yang lebih kompetitif dan siap bersaing di level Asia. 3 nama ini bukan sekedar bocoran, mereka adalah harapan baru. Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo bisa jadi trio emas yang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Publik menanti, dan waktu akan membuktikan apakah mereka benar-benar bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Adrian Wibowo adalah nama yang sedang naik daun di Amerika Serikat.
Bermain untuk Los Angeles FC, Adrian punya kecepatan, stamina, dan kemampuan crossing yang mematikan. Ia juga lebih fleksibel secara posisi, bisa dimainkan sebagai winger kiri, kanan, bahkan gelandang serang. Adrian punya keunggulan dari sisi pengalaman kompetisi. Bermain di MLS membuatnya terbiasa dengan intensitas tinggi dan atmosfer pertandingan besar. Ia juga disebut-sebut sudah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi, tinggal menunggu keputusan akhir dari PSSI. Pilihan antara Tich dan Adrian bukan sekedar soal teknis, tapi juga strategi jangka panjang. Jika PSSI memilih Tich, berarti mereka ingin memperkuat lini tengah dan kontrol permainan. Jika memilih Adrian, fokusnya adalah eksplosivitas dan fleksibilitas serangan. Sumber internal menyebut bahwa keputusan akhir akan diambil dalam 2 minggu ke depan, setelah evaluasi performa dan kebutuhan tim dilakukan oleh tim pelatih dan direktur teknis. Mauro Demiliano sudah deal, tapi teka-teki belum selesai. Publik menunggu siapa yang akan menyusul, Tich Dalinga, si maestro di lini tengah, atau Adrian Wibowo, si pelari sayap dari Amerika. Satu hal pasti, timnas Indonesia sedang bersiap untuk revolusi besar, dan kamu akan jadi saksi sejarahnya.